Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dakayu Project. Setelah kemarin kita berjalan-jalan ke Jam Gadang dan melihat sekilas sejarah yang ada pada Jam Gadang, dan juga kita sudah menikmati keindahan panorama Bukit Tinggi dan sejarahnya. Kali ini kita akan membahas satu buah lagi objek wisata Bukit Tinggi yang memiliki sejarah yang juga bagus untuk kita ketahui, di mana tempat sejarah ini ternyata pada saat sekarang ini memiliki kesalahan persepsi yang terjadi pada masyarakat luas. Apa itu kesalahan persepsinya? Sebelum kita membahas hal tersebut, mari kita lihat dulu sejarah objek wisata yang satu ini, yaitu sebuah benteng yang terdapat di kota Bukit Tinggi yang diberi nama dengan Benteng Fort de Kock. Nah, kita akan lihat bagaimana perjalanan sejarah Benteng Fort de Kock sampai menjadi sebuah objek wisata. Benteng Fort de Kock adalah bangunan di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini menjadi tempat bersejarah atas kegigihan pasukan Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol dalam melawan pasukan Hindia Belanda. Benteng Fort de Kock didirikan sekitar tahun 1826 oleh seorang kapten bernama Johann Heinrich Conrad Bauer. Saat itu, ia menjadi pemimpin salah satu satuan pasukan tentara Hindia Belanda di wilayah pedalaman Sumatera Barat. Dulunya benteng ini dinamai Sterrecans, yang artinya benteng pelindung. Lalu diubah menjadi Fort de Kock yang diambil dari nama lain Bukit Jire. Bukit Jire itu sendiri adalah nama tempat di mana benteng itu dibangun. Nama tempat itu dibuat oleh Bauer atas penghargaan kepada Hendrik Marcus Baron de Kock. Dia waktu itu menjabat sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan sekaligus menjadi komandan militer. Pada saat Perang Padri tahun 1803 hingga 1838 terjadi pertikaian antara kaum adat yang masih melakukan adat lama dengan kaum Padri yang percaya kepada syariat Islam. Ketika itu terjadi, tentara Hindia Belanda ikut membantu kaum adat. Mereka dengan bebas mendirikan beberapa benteng di wilayah dataran tinggi Minangkabau untuk mengalahkan kaum Padri. Dua benteng yang mereka bangun adalah Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan Fort van der Kapellen di Batu Sangkar. Tetapi ternyata hubungan kaum adat dan Hindia Belanda tidak berjalan baik. Kaum adat pun merasa dirugikan karena kerajaan Pagaruyung menjadi runtuh. Hampir seluruh bangunan di sana hancur dan tidak tersisa. Pemandangan yang tersisa hanya sisa-sisa parit yang pernah ada di sana. Di atas wilayah benteng ini, saat ini berdiri sebuah bangunan yang bercat putih hijau. Bangunan ini digunakan pengunjung untuk melihat pemandangan sekeliling kota Bukit Tinggi. Bangunan bercat putih itu juga sering difoto oleh pengunjung jika sedang datang ke sana. Nah, disinilah kesalahpahaman yang banyak terjadi di masyarakat yang menganggap bahwa bangunan yang ada di sini adalah Benteng Fort de Kock yang asli. Padahal Benteng Fort de Kock yang asli sudah hancur dan tidak ada lagi. Bangunan ini sebenarnya adalah tempat receiver air
yang diambil dari Sungai Tanang, kemudian disaring dan dialirkan ke seluruh bagian kota Bukit Tinggi. Jadi, bangunan yang ada sekarang bukanlah bangunan asli Benteng Fort de Kock, karena bangunan tersebut sudah hancur dan tidak menyisakan bangunan asli sedikit pun. Bangunan Fort de Kock asli berbentuk segi 5 yang sekelilingnya ada meriam. Beberapa dari meriam itu masih bisa kita jumpai di sekitaran taman Benteng Fort de Kock pada saat sekarang ini. Sejak direnovasi pada tahun 2002 lalu oleh pemerintah daerah, kawasan Benteng Fort de Kock ini kini berubah menjadi Taman Kota Bukit Tinggi atau Bukit Tinggi City Park dan Taman Burung Tropis atau Tropical Bird Park. Hingga saat ini, Benteng Fort de Kock masih ada sebagai bangunan bercat putih hijau setinggi 20 meter. Benteng Fort de Kock dilengkapi dengan meriam kecil di keempat sudutnya. Kawasan sekitar benteng sudah dipugar oleh pemerintah daerah menjadi sebuah taman dengan banyak pepohonan rindang dan mainan anak-anak. Nah, jika teman-teman ingin melihat secara langsung benteng ini berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baan Juang. Kawasan benteng terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpapeh yang di bawahnya adalah jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi di kawasan Jam Gadang, tepatnya di terusan Jalan Tuanku Nan Renceh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, benteng ini adalah satu dari 2 benteng Belanda yang ada di Sumatera Barat. Yang satu lagi terletak di Batu Sangkar dengan nama Benteng Voor van der Kapellen, karena 2 kota inilah dahulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri. Kini Benteng Fort de Kock menjadi sebuah objek wisata bertemakan alam dan sejarah. Benteng ini menjadi bukti tentang rakus dan angkuhnya para penjajah. Benteng ini menjadi saksi para pejuang yang muak terhadap bentuk penjajahan. Benteng Fort de Kock bertransisi menjadi objek wisata sejarah dan objek wisata bertemakan alam. Sebuah objek wisata yang sangat edukatif bagi semua kalangan. Di Benteng Fort de Kock juga terdapat sebuah prasasti yang diterjemahkan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Prasasti ini menuliskan tentang sejarah Benteng Fort de Kock. Status menjadi taman kota tentu saja menjadikan area wisata ini menjadi tampak lebih indah sehingga menjadi favorit spot selfie maupun bagi para fotografer profesional. Terdapat banyak sekali spot selfie di area tersebut serta suguhan pemandangan kota Bukit Tinggi dari atas yang terlihat begitu mempesona. Nah teman-teman, inilah salah satu alasan mengapa Bukit Tinggi merupakan pilihan yang tepat untuk mengisi liburan akhir tahun ini. Nah teman-teman, nantikan video selanjutnya yang akan membahas tentang sejarah-sejarah bangunan yang ada di kota Bukit Tinggi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan update videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.